Baiklah, kita akan mulai persekutuan kita kali ini. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus. Selamat jumpa pada persekutuan lansia pada pagi ini. Untuk memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan agar kita semakin mengenal Tuhan yang sangat mengasihi kita. Sebagai respon kita juga harus kita nyatakan dalam tingkah laku kita dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan kita bukan lepas tangan terhadap manusia, tapi Tuhan kita turun tangan menyatakan kasih-Nya pada kita semua. Kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ 23. Ntar, Bu. Oke, mari kita membuka dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang padamu untuk mengucap syukur untuk pimpinan serta penyertaan Tuhan pada pagi ini. Agar kami dapat mengerti, menyadari akan penyertaan Tuhan senantiasa pada kami semua. Dapat mengikuti persekutuan ini. Diberi kesehatan, dan kami mohon agar Pendeta Novita diberikan hikmat dan kebijaksanaan hingga dapat menjelaskan pada kami semua agar kami mengerti, dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk terus menyediakan waktu agar kami dapat berkomunikasi dengan baik,
pada sumber pengharapan serta kekuatan kami, yaitu Yesus Kristus. Kami mohon pengampunan padanya atas tingkah laku yang kami lakukan yang membuat Tuhan sedih, juga terhadap sesama kami. Juga kami mau mengampuni kesalahan orang terdekat kami, jika mereka menyakiti kami, karena kami telah menerima pengampunan dari Tuhan. Kami mau menyerahkan persekutuan ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin kami. Dan kami dapat merasakan sukacita dalam perjumpaan dengan Engkau ya Bapa. Ke dalam tangan kasih-Mu kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah melalui minggu Advent pertama pada hari Minggu lalu. Dan hari Minggu yang akan datang, kita akan memasuki Advent kedua. Dalam masa penantian kita akan perayaan Natal yang akan datang, kita dapat mengerti tentang tema kita hari ini, yaitu Oh Datanglah Immanuel, yang akan dibawakan oleh Pendeta Novita. Kita dapat mengerti makna kata Immanuel yang berarti Allah beserta dengan kita. Sebagai ayat pembukaan, saya akan bacakan Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan PKJ 255. Saya persilakan Pendeta Novita untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Kristina. Ya, Om Opa sekalian yang kasih Tuhan, di pagi ini kita akan merenungkan tema kita tadi ya, tentang Oh Datanglah Immanuel. Ya. Opa, mari kita kembali berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, memohon hikmat-Mu kiranya menyertai setiap kami ketika kami membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah dari dalam firman Tuhan,
kami memperoleh satu keteguhan, kekuatan, sapaan yang kami rasakan dalam persekutuan kami saat ini maupun juga di dalam kehidupan kami selanjutnya. Bersabdalah Tuhan bagi setiap kami, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Oma-Opa sekalian, pembacaan firman Tuhan terambil dari dua buah bagian Alkitab, yaitu Yesaya pasal 7 ayat 14. Ya, saya sambil share ininya ya Oma-Opa. Sebentar. Sayanya kecil. Saya gedein dulu. Ya, Yesaya 7 ayat 14 sama Matius 1 ayat 22 sampai 25. Dari Yesaya 7 ayat 14 dulu. Yesaya 7 ayat 14 Alkitab bilang, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, itu bacaannya. Yang pertama dari Yesaya, satu nubuatan ya dari Nabi Yesaya. Lalu kita lihat dari Matius. Matius 1 ayat 22 sampai 25. Matius 1 ayat 22 sampai 25. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Nah, sebelum masuk lebih dalam ke dalam ayat firman Tuhan ini, Oma Opa, saya mau diskusi nih dengan Oma Opa ya. Kan kalau di dalam bahasa Inggris itu ada kata alone yang arti sendiri dengan lonely. Ya, lonely itu sendirian atau merasa sepi. Ya. Kalau di dalam bahasa Indonesianya itu sendiri dan sendirian. Menurut Oma Opa, apa perbedaan antara sendiri dengan sendirian? Ini saya duduknya sebelahan sama Opa nih ya. Oh. Opa siapa nggak tahu, saya dapetin gambarnya dari internet. Ya, apa perbedaan antara sendiri dengan sendirian menurut Oma Opa? Ya, yang mau jawab boleh dibuka itunya mic-nya. Ya, di unmute mikrofonnya. Ada? Oh, ya, ini jawabnya dalam arti kali ya. Oh ya, Bu. Siapa ini? Bu Linda ya? Ya. Kalau ya, sendiri, silakan Bu Linda. Ini mungkin ya. Kalau sendiri itu melakukan apa-apa sendiri. Jadi mandiri begitu. Kalau sendirian berarti tinggal di rumah sendirian, saya sendiri, tidak ada temannya.
Ya, itu Bu. Oh, kalau sendiri itu melakukan sesuatu sendiri. Kalau sendirian nggak ada temen gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi apa yang lain yang hendak mencoba menjawab? Sendiri dengan sendirian bedanya apa ya? Kalau dalam bahasa Inggrisnya alone dan lonely. Sepian. Kesepian. Siapa itu yang jawab? Saya, Bu. Saya itu siapa ya? Saya nggak lihat, belum lihat. Sinje. Oh, Bu Sinje. Oh, ya. Sinje suaranya. Oh, ya Bu Sinje. Sendirian tuh kesepian, begitu ya? Ya baik, terima kasih. Ya. Nah, ada lagi mungkin satu lagi tadi kayak ada suara siapa? Sendiri satu. Bu Winanda? Ya, Bu Winanda gimana Bu? Mungkin pengertian sendiri ya, berarti kita melakukan sesuatu pekerjaan yang kita lakukan dengan sendiri, seorang diri lah gitu, sendiri lah gitu. Nggak ada bantuan orang lain gitu. Apa ya? Benar nggak? Oh, seperti Bu Linda tadi ya, Bu Linda Marita ya. Baik, terima kasih. Barusan saya lihat ada satu yang nyala mic-nya. Siapa ya? Ada Om Opa yang barusan nyalain mic? Oh, udah mati lagi. Ibu Grace mau jawab? Sendirian ya berarti kesepian. Oke. Ya, baik. Nah, Oma Opa, ya, kalau kita bicara tentang sendiri dan sendirian, begitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu lebih jelas alone dan lonely. Alone itu sendiri dalam arti bahwa kita hanya ada kita, ya, hanya ada saya, gitu ya. Alone itu atau sendiri itu. Sementara lonely itu adalah sebuah perasaan sendiri, gitu ya. Nah, sendiri dan sendirian apa yang menjadi bedanya gitu ya di dalam pemahaman katanya? Ya, sendiri itu tentang keberadaan, ya. Tentang keberadaan. Saya tinggal sendiri di rumah, begitu ya. Atau misalnya saya pergi ke gereja sendiri, nggak ada yang nganter. Atau saya belanja bayar sendiri gitu ya, nggak patungan gitu ya, sendiri dalam arti keberadaan. Tapi sendirian itu adalah soal perasaan, ya, soal perasaan. Dan sendirian ini adalah soal perasaan, maka tidak ditentukan dengan keberadaan orang lain apa enggak. Ya, dalam arti sendiri cuma ada saya gitu ya. Dengan saya bersama orang lain bisa saja saya merasa lonely. Ya. Misalnya gini. Pernahkah Oma Opa pergi ke sebuah acara pesta? Ini ceritanya pestanya sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Kalau pandemi kan sekarang kita nggak bisa ya gampang pergi ke pesta. Pergi ke sebuah pesta, nggak ada yang temenin, nggak ada yang nganterin. Di pesta itu kan banyak orang, tapi yang kita kenal ini cuma misalnya ipar dari sepupu mempelai laki-laki gitu ya. Jadi yang kita kenal di pesta itu cuma satu orang misalnya gitu ya. Terus kita datang di sebuah pesta yang ratusan orang, kita nggak kenal banyak orang, nah itu kita bisa merasa sendirian tuh ya. Walaupun banyak nggak orangnya? Banyak. Banyak orangnya. Tapi karena tidak ada relasi, tidak ada komunikasi dengan yang lain, lalu kita merasa bahwa kita asing dengan yang lain. Ya. Nah, perasaan sendirian itu juga bisa terjadi ketika kita di rumah tinggalnya tidak sendirian. Kita tinggal bersama dengan keluarga. Ya, tinggal bersama dengan anak, mantu, cucu mantu, cicit bahkan gitu ya. Tinggal banyakan ya, rame-rame tinggal di satu rumah dengan keluarga kita. Sendiri enggak kita? Enggak.
kita nggak sendiri, kita rame-rame. Ada anak, mantu, cucu, segala macam. Tapi kita bisa merasa lonely, sendirian. Ya. Kita bisa merasa bahwa kok sepi, padahal tinggalnya rame. Kenapa? Karena tidak ada relasi dan komunikasi. Cucu pulang dari kuliah, masuk ke rumah, cuma nyapa, halo Oma, masuk kamar. Sampai besok pagi mau berangkat kuliah, keluar nyapa, pagi Oma, berangkat. Itu cucu yang satu. Cucu yang satu ada di rumah, wah sibuk main game. Nggak ngobrolan. Jadi, apakah kita sendiri? Tidak. Kita rame-rame. Tapi kita bisa merasa sendirian, lonely. Ya. Nah, karena itu berbicara tentang hati kita yang merasa bisa bahagia bukanlah ditentukan oleh orang-orang lain. Ya. Perasaan kita untuk menjadi sendirian itu tidak ditentukan oleh orang-orang lain. Di dalam kumpulan kita dengan banyak orang, kita masih bisa merasa sendirian. Dan sebaliknya, kita tinggal sendiri di rumah, nggak ada keluarga, bahkan nggak ada pembantu, nggak ada siapa-siapa, tetangga juga jarang ketemu, apalagi zaman pandemi, keluarga juga tetangga jarang ngobrol, sendirian di rumah. Tapi bisa hati kita tidak merasa sepi. Ketika apa? Ketika kita menikmati hari kita. Ya. Nah, di gambar ini nih si Opa ini wah santai-santai di pinggir pantai, baca buku, nikmatin hidup gitu ya, bahagia, menikmati. Bisa mengisi waktu, bisa mengisi keadaan. Ya. Nah, lalu ketika kita bicara tentang firman Tuhan kita gitu ya pada hari ini, Immanuel. Nah, Immanuel ini ya Om Opa, jika kita perhatikan tadi ayat firman Tuhannya ini kan, ini sebenarnya adalah kata-kata yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf, ya, yang mengingatkan, mengutip sebuah nubuatan yang tadi kita baca ya, nubuat dari dalam Yesaya, bahwa Mesias itu, juru selamat itu akan diberi disebut Immanuel, ya, akan disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ungkapan Allah menyertai kita dikutip ya oleh malaikat dari dalam nubuatan Yesaya bukan tanpa sebuah tujuan. Tapi di dalam Injil Matius ini kita melihat bahwa malaikat menyampaikan kepada Yusuf agar Yusuf tuh jangan ragu mengambil Maria sebagai istrinya. Yang saat itu kondisinya adalah tunangan yang sudah hamil. Maka apa artinya? Artinya adalah ada sebuah tugas berat yang akan Yusuf jalani ke depan, menjadi suami dari Maria yang sudah hamil duluan, gitu ya. Dan mungkin Yusuf juga punya banyak pertanyaan tentang kenapa kok bisa, mengapa Maria, dan sebagainya. Tapi bahwa ada sebuah tugas, ada sebuah perjalanan hidup ke depan yang tidak mudah bagi Yusuf untuk dijalani, tapi Yusuf mesti menjalaninya. Nah, untuk hal itu, maka malaikat kemudian menyatakan nubuatan Yesaya dan mengatakan bahwa anak yang dikandung itu akan dinamai Immanuel. Yang disebut Immanuel, namanya adalah Yesus, disebutnya sebagai Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berarti bahwa di dalam sebuah
tugas atau perjalanan hidup Yusuf yang tak mudah ke depan, ada Allah yang menyertai. Immanuel. Dan jika kita mengikuti terus ya, kita tentu hafal ya cerita tentang Natal, bahwa perjuangan Yusuf dan Maria ini, Alkitab tidak bercerita tentang keluarga besar, teman, atau orang-orang yang memberikan dukungan bagi mereka. Perjalanan mereka ke Bethlehem, perjalanan yang sepi gitu ya. Tapi kota Bethlehemnya ramai sampai mereka nggak dapat penginapan gitu. Di kota Bethlehem yang begitu ramai itu, yang padat orang yang sampai penginapannya full, berarti kotanya ramai. Kita bayangkan kalau lagi musim mudik. Lagi musim mudik, lalu kita mau liburan. Susah tuh ya dapetin tempat penginapan gitu ya. Karena ramai orang. Nah, Maria dan Yusuf hanya sendiri. Hanya berdua lah jadinya Maria dan Yusuf gitu. Namun tak ada orang-orang lain ketika mereka melahirkan bayi Yesus di palungan di sebuah malam. Nah, namun apa yang Maria dan Yusuf jalani ini adalah sebuah perjalanan bukan dalam perjalanan yang berarti lonely. Allah menyertai mereka. Allah sejak awal melalui percakapan malaikat kepada Yusuf dan juga kemudian pada Maria ya, bahwa Allah itu tidak jauh, melainkan Allah itu dekat. Dan kehadiran Allah yang dekat itu dinyatakan bahkan dengan kehadiran tentu saja bayi Yesus. Bahwa kelahiran bayi Yesus ke dalam dunia menyatakan sebuah rencana keselamatan yang Allah lakukan karena kasih-Nya, karena Allah mau mendekat. Allah yang kita kenal bukanlah Allah yang jauh dan tidak tersentuh, ya. Melainkan Allah yang dekat dan bahkan mendekat kepada kita. Jadi bukan Allah yang kita istilahnya cari-cari supaya kita jadi dekat, tapi dalam pemahaman iman Kristen kita justru Allah yang mencari kita supaya Allah menjadi dekat dengan kita dan kita tidak merasa lonely. Kita tidak merasa sendirian. Nah, lalu kemudian dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, Oma Opa, Allah juga terus hadir, ya, menyertai kita. Allah adalah Immanuel buat kita. Allah yang menyertai kita, yang beserta kita. Nah, perjalanannya membuat kita sanggup melewati setiap tantangan hidup yang mudah maupun khususnya yang susah. Nah, tapi perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, ketika kita ditemani oleh Tuhan, bisa juga menjadi perjalanan yang lonely, yang ketika kita merasa kesepian. Ketika kita tidak ada relasi dan komunikasi tadi ya. Ketika kita tidak ada relasi, tidak ada komunikasi dengan Tuhan, kita bisa merasa sepi. Tapi ketika kita ada relasi dan komunikasi dengan Tuhan, maka dimanapun, kapanpun, kita akan merasa tidak kesepian. Ya, tadi ya bahwa kita bisa berada di sebuah acara pesta yang orangnya ratusan orang, tapi kita merasa sepi, merasa sendirian karena kita nggak kenal nih ratusan orang yang ada, gitu ya. Kita nggak pernah ketemu mereka, nggak kenal mereka, nggak ada komunikasi, nggak ada ngomong, paling ngomong cuma sama tempat penerima tamu, terus sama orang yang kita kenal, udah terus cari makan sendiri, apa sendiri gitu ya. Mungkin nggak betah, pengen pulang gitu. Kenapa nggak ada relasi dan komunikasi? Tapi bisa bahwa kita sendiri tanpa orang lain, sepi, nggak ada orang lain, kita cuma sendirian di rumah.
Tapi kita tidak merasa kesepian. Ketika kita bisa mengisi waktu, kita bisa berelasi dan komunikasi dengan diri kita, dengan Tuhan. Nah, karena itu kita nih memasuki Minggu Advent yang pertama ya. Minggu ini Minggu Advent kita yang kedua. Kita kembali diingatkan bahwa di dalam hidup kita Allah beserta dengan kita. Allah menyertai kita. Dia Immanuel buat kita. Dan kehadiran Allah yang Immanuel itu akan mengisi hidup kita ketika kita punya relasi dan komunikasi dengan Tuhan. Dalam doa-doa kita ngapain juga kita ngobrol sama Tuhan, sehingga kita dapat mengalami kehadiran Tuhan bersama kita di sini dan saat ini. Nah, Om Opa ada satu video pendek ya yang saya ajak kita lihat ya. Mungkin ini videonya pernah juga Opa lihat, mungkin pernah ada di WA atau di mana gitu ya. Ini videonya soal cukup lama, tapi bagus untuk kita renungkan dan menjadi pengingat kembali tentang Tuhan yang beserta dengan kita. Saya share videonya sebentar. Ini tentang orang dalam keseharian ya, dalam kegiatan sehari-hari, lalu merasakan seolah-olah bahwa ada sosok Tuhan Yesus ya yang menyertai mereka. Nah, kita lihat videonya. Semoga udah kelihatan. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations
Ya, nah, apa? Jadi dari video tadi ya, bahwa di dalam semua situasi kita senang, Tuhan juga tertawa bersama kita. Kita sedih, Tuhan menguatkan kita. Kita bermain, ya tadi ada anak yang bermain, pekerja yang pulang kemalaman, mereka yang ada di kantor, yang ada di rumah, saat peristiwa kelahiran, saat kematian seseorang, saat di rumah sakit, saat berada di rumah, gitu ya. Bahwa kita mau mengingat Tuhan itu beserta dengan kita. Dia memberikan kepada kita kekuatan, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan membisikkan kepada kita penguatan, semangat. Tuhan menemani kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Semoga semangat menjelang Natal ini semakin membuat kita semua menghayati Immanuel, Allah menyertai kita. Ya, saya ajak Oma Opa kita melakukan gerakannya. Wah, ya. Allah menyertai kita. Ya, seperti itu. Bisa ya Oma Opa? Kita coba ya sama-sama. Allah menyertai kita. Ya, sekali lagi Allah menyertai kita. Ya, dan amin ya, Oma Opa, bahwa Allah menyertai kita. Di dalam kita menyambut Natal ini, bahkan di dalam sepanjang perjalanan hidup kita ke depan. Allah menyertai kita. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita ya, Oma Opa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami telah memasuki minggu-minggu Advent dan akan menyambut Natal sebentar lagi. Ketika suasana Natal sudah mulai terasa di berbagai tempat, juga persiapan untuk menghadapi liburan akhir tahun dengan PPKM yang akan menjadi level 3 nanti. Tuhan, dimanapun, apapun, dan seperti apapun keadaan kami saat ini, biarlah kami kembali mengingat, meyakini, dan mengalami bahwa Engkau beserta dengan kami. Engkau dekat dan bahkan selalu mendekat kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk panitia Natal di dalam berbagai persiapan yang ada, juga untuk Natal Persekutuan Lansia, tanggal 27 Desember nanti, kiranya semua persiapan berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan November, Bu Titin Rutia, Bu Syeni Utama, Patinut, Bu Liana Ibrahim, Bu Hila, Bu Lidiana, dan Bu Lani Budi. Tuhan yang Maha Kasih, sertai mereka kiranya di dalam kehidupan mereka dengan perjalanan yang ada ke depan, segalanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Nitkyun, Ibu Listiani Sudibyo, Bu Damayanti, Bu Angel, Bu Heni Imelda, Ibu Ningsi, Ibu Hana Ginarti, Ibu Lianawati, Bu Pindarti, Pak Haryanto Kosasi. Tuhan, biarlah Engkau yang memulihkan mereka, menjamah mereka, dan di tengah-tengah sakit yang mereka hadapi, kiranya kekuatan iman yang mereka juga peroleh, dan bahkan mereka tetap punya damai sejahtera untuk menjalani segalanya. Kami berdoa ya Tuhan untuk gerejamu, GKI Gading Indah di dalam kebaktian umum onsite yang mulai dijalankan di minggu ini,
serta untuk setiap ibadah-ibadah di gerejamu, di seluruh tempat. Biarlah kiranya gerejamu dapat terus bertumbuh, menguatkan kehidupan yang ada, memelihara kehidupan yang ada, dan menjadi kesaksian bagi sekitar. Kami berdoa ya Tuhan, untuk juga setiap lansia, oma dan opa di masa-masa pandemi ini, dengan protokol kesehatan yang ada di mana-mana, juga untuk kegiatan dan aktivitas yang terbatas, tapi biarlah kiranya semangat tak terbatas yang Tuhan berikan, sehingga setiap oma opa dapat terus mengisi waktu dengan penuh kegembiraan, damai sejahtera, dan sukacita. Tuhan berikan kesehatan yang baik, dan saat sendiri di rumah maupun saat bersama keluarga atau saat berada di luar rumah, dalam aktivitas, kiranya Tuhan, Engkau yang selalu menemani. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pengurus lansia di dalam semua pelayanan mereka. Dengan semua pergumulan, dengan semua rencana-rencana, maka biarlah kasih Tuhan terus menyertai setiap pengurus untuk melakukan pelayanan dan kehidupan mereka juga dengan gembira. Kami membawa doa ini Tuhan ke hadapan hadirat-Mu, karena kami percaya Engkau mendengar. Dan Engkau adalah Allah yang terus menemani kami, beserta dengan kami, menjadi sahabat terbaik kami, yang kami imani dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya, Pendeta Novita. Kita lanjut. Sebagai ayat persembahan, saya akan bacakan 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, dan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan mempersembahkan dengan 3 cara. Ungkapan syukur dapat diberikan. Pertama, dimasukkan dalam amplop dan dipersembahkan saat kita nanti dapat beribadah bersama. Kedua, dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Ketiga, dengan scan QRIS yang ada di samping. Dan kita akan menyanyikan lagu PKJ 147 sebagai lagu persembahan. Sini aku bawa
Mari kita bawa persembahan kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh mendengar firman-Mu pada hari ini, Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih. Sebagai ucapan syukur kami juga hanya mengembalikan sedikit berkat yang telah kami terima ini ke dalam Engkau ya Bapa melalui persembahan ini. Kiranya Tuhan yang mau memberkati agar boleh dipergunakan untuk kelebaran kerajaan saja. Terima kasih Bapa, Engkau juga yang boleh pakai majelis jemaat yang akan mengelolanya Tuhan, sehingga boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu kami mau berserah dan bersyukur. Amin. Kita telah mendengar akan makna Natal, yaitu Allah hadir bersama kita dalam suka dan duka, dalam dunia yang penuh dosa ini, untuk menyatakan kasih-Nya pada manusia. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Yesus datang dan mau menanggung dosa-dosa manusia melalui penderitaannya di kayu salib. Bagaimana respon kita padanya? Tentu kita harus menerimanya dan terus menjadi pengikutnya yang menyebarkan Injil keselamatan bagi umat manusia. Sebagai lagu pengutusan kita akan menyanyikan PKJ 183 ayat 1 dan 2. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan. Rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan. Rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Ya, Oma Opa, mari kita doa penutup. Tuhan yang Maha Kasih, di dalam kehidupan kami, hari demi hari, biarlah kiranya kami terus merasakan kehadiran Engkau, mengalami setiap hari-hari kami dengan Engkau yang ada bersama dengan kami. Tuhan, di hari ini, dengan setiap kegiatan kami yang ada, juga sampai kami istirahat nanti malam, dan menjalani waktu kami ke depan, serta juga kami ke depan menjelang untuk menyambut Natal. Biarlah kiranya kami juga merasakan kekuatan dan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan, besertalah dengan kami terus-menerus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, ibadah kita telah selesai, Oma Opa. Mungkin ada pengumuman dari pengurus, silahkan. Baik, terima kasih Bu Novita. Terima kasih Bu Novita dan Ibu Kristina yang sudah melayani kita hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan Bu Novita dan juga Ibu Kristina. Juga Oma Opa yang sudah hadir pada hari ini. Kita percaya Tuhanlah yang memanggil kita dan menyertai kita. Baik, Oma Opa, pengumuman untuk ibadah nanti 2 minggu lagi ya, ada ibadah tanggal 17. Dipimpin oleh Pendeta Peter Abednego. Kemudian ada Natal Lansia tanggal 27, ini masih via Zoom. Nanti tentang Natal kita share juga di grup dan pengumumannya nanti pada tanggal 17. Bagi Oma Opa yang terutama yang simpatisan yang belum mendapatkan paket Natal yaitu berupa lilin Advent yang akan dipakai waktu ibadah ya. Jadi mengikuti ibadah di Gading Indah itu bisa menghubungi saya yang belum dapat. Kalau yang sudah dapat biasanya kami titip ke perwilayah juga sih untuk lansia yang misalnya di wilayah 2 kami titipkan lewat pengurus wilayah 2. Jadi Oma-opa yang simpatisan yang belum mendapatkan paket Natal berupa lilin Advent boleh menghubungi saya atau pengurus yang lain misalnya Bu Lani atau Ibu Mariati atau Bu Titin boleh. Jadi pengurus yang mungkin dikenal dan dekat boleh hubungi pengurus gitu ya. Terus untuk pengumuman yang lain saya rasa tidak ada. Nanti untuk Natal 2 minggu lagi saya baru umumkan supaya tidak lupa ya. Yang pasti kita masih Natal via Zoom. Dengan acara-acara yang menarik lah kita buat supaya tidak membosankan. Begitu Oma Opa, mungkin itu aja pengumumannya. Foto Bu, foto. Oh iya foto, aduh lupa nih. Jangan keluar dulu foto. Mari Oma Opa, kita buka kameranya. Bu Novita yang mau foto? Bu Novita yang mau fotoin? Ya boleh, boleh. Oke. Silakan dibuka kameranya Buka. Oma Opa. Oma Teli Wibowo belum. Oma Yanti belum, Halo. Oma Agnes belum, Oma Boki belum, Oma Slide belum, Oma Eti belum juga. Slide Oma itu Ella. kayaknya Agnes deh. Oh slide ya? Kayaknya di TU deh. Oh, walah. Iya. Kalau TSPC siapa? TU Nah, juga itu. kali ya? Bukan, Agnes ada nih namanya. Iya, makanya. Nah, itu dia nggak tahu deh. Ya, silakan yang belum kebuka Ibu Kurniawati, Bu Boki, Bu Ciavilin nggak bisa ya, buka kamera nggak apa-apa. Bu Teli Wibowo, Bu Ella, Bu